Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, para hadirat, para ummahat, para akhwat rahimani wa rahimakunallahu taala, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan segenap rahmatnya kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufiknya agar kita diberikan semangat untuk senantiasa bertakwa kepadanya, mendekat kepadanya, taat kepadanya, menjalankan segenap perintahnya dan meninggalkan segenap larangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita, keberkahan di dalam sisa-sisa usia kita yang tengah kita jalani menuju Allah Subhanahu wa taala yang datangnya pasti, tapi kapannya tidak ada seorang pun yang mengetahui, termasuk kita sendiri. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di sisa-sisa usia kita ini. Sepanjang apapun usia kita, sepanjang apapun, selama apapun usia kita, selagi kita tidak pernah mengetahui kapan akhirnya, maka itu adalah sisa. Dan inilah sisa-sisa daripada kehidupan kita. Semoga diberkahi oleh Allah, tidak bertambah melainkan bertambah pula ketaatan kita, tidak bertambah melainkan bertambah pula kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bertambah melainkan berkurang juga dosa dan kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah serta Rasulnya mencintai kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, di pagi hari yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita tentang akhtaul mar'ah al-muta'alliqah bi az-zawaj wa mu'asyarati zawji, kesalahan dosa wanita berkaitan dengan masalah pernikahan dan hubungan pasutri. Telah banyak perkara-perkara yang kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Ya, di antaranya kita membahas ya tentang nusus. Kemudian juga kita telah membahas tentang mengkufuri nikmat suami, itu yang terakhir kita bahas ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan poin yang berikutnya. Dosa yang berikutnya adalah puasa sunnah tanpa izin daripada suami. Puasa sunnah tanpa izin suami. Ya, tentang masalah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tasumul mar'atu wa ba'luha syahidun illa bi'izni. Seorang wanita itu dia tidak boleh berpuasa sementara suaminya hadir kecuali dengan izinnya. Ya. Puasa sunnah, ada suami hadir, lalu ada kepentingan suami. Menghadiri kepentingan suami hukumnya apa, Bu? Wajib. Sementara puasa sunnahnya sunnah. Ya, maka yang wajib harus didahulukan, yang sunnah harus diakhirkan. Sekalipun misalkan jamaah rahimani wa rahimakumullah taala, seorang istri di pagi hari dia sudah izin suami, "Mas, saya puasa." Iyo. Dapat izin puasa.
siang hari suaminya membutuhkan, dek batalno dek gitu ya. Dibatalkan enggak, Bu? Batalkan. Waktu asar, sudah asar nih, maghrib hampir datang, kata suami, batalno dek, aku butuh, misalkan gitu ya. Dibatalkan, Bu, kira-kira? Nah, baik. Hukum asalnya dibatalkan enggak, Bu? Nah, dibatalkan, tetap aja dibatalkan kan gitu ya. Ya, tapi ya apa boleh kemudian istri merayu suaminya, karena titik lah, Mas sabar kok Mas gitu ya, boleh? Ya boleh. Hah? Afdalnya? Ya, afdalnya apa kata suami? Afdalnya adalah apa kata suami? Karek titik kan gitu ya. Misal ya, Mas Rahman rahimakumullah taala. Nah, Imam Nawawi rahimahullah berkata, ya, tatkala menjelaskan hadis janganlah seorang istri itu berpuasa sementara suaminya hadir kecuali dengan izinnya, maka beliau membawakan makna ini dibawa kepada makna puasa sunnah, tatawu atau mandub, ya, yang tidak ada masa yang tertentu bagi puasa tersebut. Ya, artinya puasa sunnah Senin, Kamis, ya, misalkan seperti itu, maka tatkala suaminya melarang, ya sudah mengikuti apa larangan suami. Tatkala suami menyuruh dia berbuka, ya sudah mengikuti suami, disuruh untuk berbuka. Kata beliau, para sahabat kami secara terang-terangan telah menyatakan larangan pengharaman ini. Penyebabnya adalah bahwa seorang suami memiliki hak untuk bersenang-senang dengannya sepanjang hari, dan haknya tersebut wajib dipenuhi sang istri dengan segera, tidak boleh terhalang karena sebab amal sunnah dan amal wajib yang bisa ditunda. Ya, hatta amal wajib yang bisa ditunda misalkan, ya, maka tidak boleh menghalangi daripada keinginan suami. Ya, misalkan suami pulang dari sholat zuhur, istri sampai rumah belum sholat zuhur, ya, kemudian suami mengajak istrinya sholat zuhur dulu atau mengikuti suami? Hah? Apa disemaini sik Mas, sik tak sholat zuhur dhisik ya, marungono wis bebas wis. Apa seperti itu? Ya, kalau suaminya mengizinkan, iya gitu ya, menyanggupi, ya wis mari sholat misalkan itu. Tapi kalau suaminya enggak sekarang, ya sudah sekarang sholat zuhurnya ditunda. Kenapa? Zuhurnya itu bisa ditunda sebentar, ya, untuk mengikuti kemauan daripada si suami. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Ini dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Maka jika dikatakan selayaknya bagi suami untuk membolehkan dia berpuasa tanpa izinnya, dan jika dia menginginkan bersenang-senang dengan istrinya, maka dia boleh melakukannya dan sang istri membatalkan puasa. Tadi sudah kita sampaikan di awal ya, istri sudah diberi izin, tapi di siang hari suaminya ingin bersenang-senang dengannya, maka dia batalkan puasanya. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, ya. Lalu kenapa kok disuruh untuk minta izin? Ya, seorang istri kalau dia berpuasa, kenapa kok disuruh minta izin? Di samping tadi itu, ya, hal itu akan menghalangi si suami dari bersenang-senang dengannya. Kemudian juga hal itu bisa membuat sang suami itu segan tatkala dia menyuruh istrinya membatalkan puasa. Ya, kadang saya segan, wis mangisu wis tak izinkan, masuk awan-awan tak kongkon membatalkan, dia sungkan dewe kan gitu ya. Ya, makanya izin di awal. Tapi seandainya misalkan suami nggak sungkan nyuruh batalkan, yo dibatalkan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, ya. Adapun misalkan suami itu dalam keadaan safar, bepergian misalkan, ini tidak perlu izinnya, tidak ada manfaatnya izin itu. Suaminya ada di Jakarta, lalu istrinya ada di Malang, lalu mau puasa Senin, Kamis, masa aku puasa Senin ya? Nah, apa hubungannya? Ya, tidak ngefek gitu ya. Izin gak diizinkan tidak ngefek, ya, tidak ada pengaruhnya sama sekali. Jadi makanya hadis ini dikatakan wa ba'luha syahid, suaminya itu hadir, maka wajib izin. Kalau suaminya tidak hadir, tidak wajib izin kepada
kepada suami. Jelas Ibu? Ibnu Hazm rahimahullah berkata, tidak halal bagi wanita yang memiliki suami atau tuan untuk berpuasa sunnah tanpa izinnya. Adapun seluruh puasa-puasa wajib, maka dia boleh berpuasa wajib baik suami suka atau tidak suka. Nah, kalau puasa wajib misalkan tidak perlu izin, contoh puasa qadha Ramadan, tidak perlu izin suami, hanya pemberitahuan, Mas awas hari ini aku puasa qadha, gitu ya. Nah, lek gak betah ojo nyidek-nyidek. Nah, misalkan gitu ya. Jadi itu kalau puasa fardu ya, qadha Ramadan atau puasa apa misalkan yang wajib. Tahu selain qadha Ramadan? Nazar. Puasa nazar ya, puasa nazar. Misalkan dia bernazar untuk berpuasa misalkan, maka itu tanpa izin suami. Ya, kalau dia berpuasa hanya memberitahuan, Mas aku sekarang puasa, aku kemarin sudah terlanjur nazar, sekarang ini puasaku. Atau puasa bayar kafarah. Kafarah apa kira-kira Bu? Halo? Kafarah apa kira-kira? Kafarah nazar. Misalkan ya, seseorang bersumpah atau kafarah sumpah, seseorang bersumpah. Seorang wanita bersumpah, dia habis berkelahi sama saudarinya, waliyadzubillah ya, tukaran sampai duluri. Tatkala dia sudah berkelahi, lalu dia berkata kepada saudarinya, demi Allah aku tidak akan pernah menginjakkan kakiku di halaman rumahmu. Maksudnya dia mau mutus tali rahim, tidak mau berkunjung ke rumah saudarinya. Boleh begitu Bu? Boleh Bu? Dia bersumpah gitu ya, dia bersumpah tidak akan mendatangi saudarinya. Nah, maka sumpah yang seperti itu harus dibatalkan. Nah, tatkala dia sudah bersumpah demi Allah seperti itu, kemudian dia diperintahkan untuk membatalkan, maka dia membayar kafarah. Kafarahnya apa? Di antaranya puasa 3 hari ya, pilihan ya, puasa 3 hari. Maka tatkala dia misalkan bayar kafarah ya, puasa 3 hari itu tanpa izin suami, cukup pemberitahuan bahwasanya sekarang lagi bayar puasa kafarah. Baik, jamaah sholihin wa rahimakumullah taala. Kemudian kita lanjutkan di sini. Dikatakan oleh mu'alif di sini, dan ini adalah termasuk di antara kesempurnaan hak si suami di dalam bersenang-senang dengan istrinya. Pada waktu kapan saja dia mau, sementara puasa kadang bisa menghilangkan hak ini baginya jika puasa itu adalah puasa sunnah ya. Dan boleh bagi sang suami untuk merusak puasa istrinya dengan berhubungan suami istri pada selain puasa wajib, dan tidak ada dosa bagi sang suami pada demikian ya. Jadi istri, dia tahu istrinya sedang puasa Senin Kemis, biasa puasa Senin Kemis misalkan ya, lalu di siang hari kemudian dia menggauli istrinya, tidak berdosa bagi sang suami ya. Dan bagi istri ya, dia batalkan puasanya. Apakah dapat pahala puasa Bu? Ya puasanya sampai jam berapa gitu ya. Kalau misalkan puasanya sampai zuhur gitu, ya mudah-mudahan dapat puasa setengah hari gitu ya. Mudah-mudahan. Nah, Imam Malik berpendapat bahwa jika sang suami menginginkan istrinya untuk berbuka sekalipun sebelum terbenamnya matahari, maka sang istri harus berbuka. Ya, 20 menit sebelum maghrib ya, suaminya minta, ya sudah dibatalkan. Ya, mana yang lebih besar pahalanya, melanjutkan puasa sunnahnya atau mengikuti suami yang hukumnya wajib? Mengikuti suami yang hukumnya wajib. Ya, seandainya dia melanjutkan puasa, dia dapat puasa Senin Kemis itu, ya, tapi itu hukumnya sunnah. Tapi kalau mengikuti suami hukumnya wajib, maka betapapun amal besarnya amal sunnah itu tidak akan pernah bisa mengungguli pahalanya amal wajib. Ya, maka ya jamaah rahimani wa rahimakumullah taala ya, seorang yang pintar, yang cerdas, dia bisa membandingkan mana yang sunnah dan mana yang wajib ya. Yang wajib itu pahalanya lebih besar daripada yang sunnah. Maka ya sudah, segera, nggak ada masalah, nggak usah getun
Ya, getun kurang titik loh mas gitu ya. Nggak usah getun. Kenapa? Dia mendatangi yang lebih afdal, dia mendatangi yang lebih besar. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sebagaimana dalam Majmu' al-Fatawa dia pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang memiliki istri yang berpuasa di siang hari. Siang hari dia berpuasa, lalu sholat di malam hari. Ya, kalau malam hari sholat, kalau siang hari puasa. Kira-kira gimana istri seperti ini? Maka setiap kali laki-laki tersebut mengajak istrinya ke ranjangnya, si istri menolak, lalu sholat malam dan puasa siang mengalahkan ketaatan kepada suaminya. Maka apakah hal ini boleh? Maka beliau menjawab, tidak halal bagi istri yang sok solehah seperti itu. Ya, itu sok solehah. Dikiranya amalnya itu amal wanita solehah. Ya, itu bukan wanita solehah. Zahirnya banyak sholatnya, banyak puasanya. Tapi ingat, puasanya itu puasa sunnah, sholatnya sholat sunnah. Sementara mengikuti suami hukumnya wajib. Maka dia maghrurah. Wanita itu tertipu yang seperti itu. Tertipu dengan amal solehnya, tertipu dengan amalnya, tetapi dia bodoh dalam menimbang mana yang harus didahulukan antara yang sunnah dan yang wajib. Maka kata Syekhul Islam, tidak halal baginya untuk melakukannya berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Bahkan wajib baginya untuk mentaati sang suami jika dia menginginkannya ke ranjang, dan itu hukumnya wajib baginya. Adapun mendirikan sholat malam dan puasa siang hari, maka itu adalah tatawwu sunnah. Maka bagaimana mungkin seorang wanita mukminah mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib? Maka apa solusinya? Jangan puasa kecuali izin suami, kemudian jangan sholat malam kecuali setelah menyenangkan suami. Setelah suaminya terpuaskan, baru kemudian ditinggal sholat sepanjang-panjangnya sampai subuh, tidak apa-apa. Ya, tapi harus mendahulukan yang wajib. Kita perhatikan di sini kemudian dibawakan sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. Dari hadis Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, ja'at imra'atun ilan nabi. Datang seorang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu indahu, sementara kami ada di sisinya. Faqalat, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna zawji Safwan ibn al-Mu'attal, bahwasannya suamiku yakni Safwan bin al-Mu'attal, yadribuni idza shallaitu, dia pukuli aku kalau aku salat. Ya, wanita ini datang lapor kepada Nabi, kalau aku salat suamiku mukuliku. Wa yufattiruni idza sumtu, dan dia nyuruh aku berbuka jika aku berpuasa. Wala yusalli salatal fajri hatta tatlu asyamsu, dan dia itu tidak sholat subuh kecuali matahari terbit. Perhatikan, dia melaporkan suaminya. 3 perkara dilaporkan kepada Nabi SAW. Kalau istrinya ini sholat, maka dipukul sama suaminya. Kalau istrinya ini puasa, maka disuruh berbuka. Tapi dia sendiri kalau sholat subuh pas matahari terbit, selalu kesiangan, gitu ya. Jadi kalau kita katakan orang ini apa, enggak apa orang ini, laki-laki ini enggak apa, enggak sumbut gitu ya. Karuan misalkan gitu ya, kata kalau pakai bahasa kita, karuan kalau dia itu sholat subuhnya tepat waktu, tapi ini enggak, sholat subuhnya selalu terlambat. Maka kala wa Safwan indahu, Safwan ada di sini, dia berkata, ya, Nabi SAW berkata kepada Safwan, fasalahu amma qalat. Ya, Nabi menanyai Safwan tentang apa yang dikatakan oleh istrinya, maka dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amma qauluha yadribuni idza shallaitu. Sekarang pembelaan suami. Adapun ucapannya, jika dia ucapannya suamiku memukuli aku jika aku sholat, maka fa innaha taqra'u bi surataini, dia itu kalau sholat baca 2 surat. Wa qad nahaituha, sementara aku telah melarangnya, gitu ya. Jadi diizinkan untuk sholat, tapi segera nang marekno terus nang aku itu maksudnya. Tapi dia ndak bacanya dipanjang
Panjangkan, kalau sholat dipanjang-panjangkan maka tak pukul gitu dia. Ya, faqala, maka Nabi bersabda, "Lau kanat suratan wahidah la kafatin nas." Seandainya satu surat saja cukup bagi manusia, satu surat saja. Komentar Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Jadi kalau diizinkan sama suaminya, sudah salat tak tunggu gitu ya, maka jangan panjang salat malam minta ayo Dek misalkan gitu. Sik Mas tak salat ya wis salat tapi ojo maca surat Al-Baqarah. Ya pantas kalau dipukul dari belakang ya. Malah maca surat Al-Baqarah gitu. Ya. Adapun ucapan dia yufatiruni, dia suaminya itu membuat aku berbuka, maka fa inna tantaliqu fatasumu, dia itu selalu puasa, wa ana rajulun syabun, sementara aku ini adalah seorang pemuda, wala asbir, dan aku tidak bisa bersabar. Mesti kalau siang hari dia selalu berpuasa. Aku masih masih muda gitu ya, masih muda. Masih berhasrat tinggi ya, dia selalu berpuasa, maka tak suruh dia berbuka. Maka Rasulullah SAW bersabda pada hari itu, la tasumu imra'atun illa bi'izni zawjiha, tidak boleh wanita berpuasa kecuali dengan izin suaminya. Adapun ucapan dia, innila usalli hatta tatlu asyamsu, sesungguhnya aku tidak salat hingga matahari terbit, maka fa inna ahlu baitin qad urifa lana dzaka, kami itu adalah keluarga yang kami dikenal ya seperti itu. La nakadu nastayqidu hatta tatlu asyamsu, kami hampir tidak bisa bangun hingga matahari terbit. Itu memang sudah menjadi bawaan gitu ya. Satu keluarga ini gennya kalau subuh tidak bisa bangun, itu termasuk di gen gitu ya. Tidak bisa bangun kecuali disengat matahari gitu. Ya, maka Nabi SAW tidak mengomentari itu, tapi Nabi langsung mengatakan fa idza staiqadta fasholli, kapan saja jika kamu bangun maka sholatlah. Ya, artinya apa? Dia itu benar-benar tidak bisa bangun, bukan malas bangun gitu ya. Jadi benar-benar memang tidak bisa bangun. Nggak dengar apa-apa, les turu kayak orang mati modelnya ngono. Masih koyak-koyak gitu, bangun nggak bisa bangun ya. Baru bangun pas waktunya bangun saat matahari terbit. Jadi dia bukan termasuk golongan orang yang males sholat subuh, memang nggak bisa bangun. Ada kira-kira orang zaman seperti itu, zaman sekarang ini seperti itu? Ibu? Ada kira-kira? Nggak ada ya? Singake paling males ya. Atau karena kalau malam tidurnya terlalu malam, misalkan gitu ya, nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya. Kali ini beda. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan dia seperti itu, gitu ya. Jadi Nabi mengakui alasan dia memang benar-benar nggak bisa bangun, memang benar-benar nggak bisa bangun. Maka Nabi mengatakan, ini sudah, kalau kamu bangun terjaga maka sholatlah ya. Maka kita perhatikan di dalam hadis ini ya, bagaimana Nabi memberi arahan. Yang pertama, penyelesaian rumah tangga, permasalahan rumah tangga itu bisa diselesaikan ya, kalau memang dua-duanya menginginkan penyelesaian dari masalahnya ya, maka harus datang berdua, suami menyampaikan maksudnya, istri juga menyampaikan maksudnya, lalu kemudian saling menjawab satu dengan yang lain, lalu setelah mereka menyampaikan maksud keduanya baru dihakimi oleh hakim yang berilmu. Itu satu gitu ya. Itu kalau seorang hakim ingin menyelesaikan masalah mereka berdua. Tapi ada kalanya salah satu di antara mereka datang, Nabi langsung melayani tanpa mendatangkan yang lain. Contohnya siapa? Istrinya Abu Sufyan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan akan Abu Sufyan itu kurang belanjanya, tidak mencukupi saya sama anak-anak saya sementara dia mampu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh dia untuk mengambil
tanpa sepengetahuan Abu Sufyan, gitu ya. Jadi Nabi tidak perlu menanyai Sufyan, benerah apa yang dikatakan oleh istrimu, enggak, tapi langsung dikasih solusi langsung dari satu pihak, ya, langsung dari satu pihak, apa yang harus dia lakukan dari satu pihak, ya. Tapi kalau ingin menghukumi pasangannya, maka harus didatangkan dua orang, ya, dua belah pihak itu biar saling cerita. Itu cara menyelesaikan satu masalah, ya, dalam rumah tangga. Ya, maksud rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Dan hadis ini menjadi hadis akan apa yang kita bahas. Seorang istri tidak boleh puasa sunnah kecuali suaminya mengizinkan. Termasuk diantaranya adalah sholat malam, sholat sunnah pun demikian, ya. Kapan saja suaminya manggil, maka dia harus mendatangi suaminya. Jelas Ibu? Ada pertanyaan kira-kira? Menasibkan puasanya itu kalau tidak salah di bulan mendekati puasa Sya'ban. Itu gimana apa sih Ustaz? Apakah kalau di zaman sekarang itu boleh seperti itu? Alasannya apa gitu Ustaz? Gitu. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha tidak bisa membayar qada Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena beliau sibuk melayani suami. Sibuk beliau melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga tidak bisa membayar qada Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Maka di antara hikmahnya qada Ramadan itu lapang, luas selama setahun sejak Syawal sampai Sya'ban. Ya, sejak Syawal sampai Sya'ban itu diberikan kelonggaran untuk mengqadha Ramadan. Jangan sampai lewat Ramadan yang berikutnya, gitu ya. Jadi selama 11 bulan berikutnya itu diberikan kesempatan untuk qadha Ramadan. Jadi kalau misalkan punya hutang 11, ya berarti berapa? Sekali dalam satu bulan, tidak ada masalah, gitu ya. 2 kali dalam 1 bulan malah kurang-kurang kan, gitu ya. Lebih-lebih, ya, kurang-kurangnya lebih-lebih. Jadi itu menunjukkan bahwasanya qadha Ramadan itu lapang sampai Ramadan yang berikutnya. Jangan sampai melampaui Ramadan yang berikutnya. Bagaimana dengan puasa Syawal? Mana yang didahulukan? Qadha Ramadan atau puasa Syawal? Hah? Qadha Ramadan atau puasa Syawal? Mengana khilafil. Iya, khilaf, dalamnya ada khilaf. Ya, ada di antara para mengatakan boleh Syawal dulu kemudian Ramadan, boleh. Ada yang mengatakan dah, afdal dulu Ramadan, qadha Ramadan baru kemudian puasa Syawal, sehingga puasa Ramadan di bulan qadha Ramadan di bulan Syawal baru kemudian Syawal. Ada lagi yang mengatakan siapa yang belum selesai qadha Ramadan maka tidak ada Syawal bagi dia. Tidak disyariatkan bagi dia puasa Syawal. Ya, siapa yang belum qadha Ramadan maka tidak disyariatkan puasa Syawal bagi. Jadi bagi dia tidak ada puasa Syawal sampai selesai qadha Ramadannya. Jadi ya, maka yang paling afdal yang mana? Misalkan yang utama yang mana? Ya sesuai dengan keadaan masing-masing. Ya sesuai dengan keadaan masing-masing. Ya sesuai dengan keadaan masing-masing. Intinya qadha Ramadan sampai bulan yang sampai bulan Sya'ban, tidak ada masalah di sana. Ya, bagaimana dengan Syawalnya? Ya, maka Syawal kalau belum Ramadan berarti bagi dia belum disyariatkan. Karena Nabi SAW mengatakan man shoma Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana qasiyamid dahr.
Siapa yang puasa Ramadan lalu ngikutinya dengan puasa Syawal, maka dia seperti puasa setahun penuh. Maka siapa yang belum selesai puasa Ramadan berarti tidak disyariatkan bagi dia puasa Syawal. Beda dengan puasa sunnah yang lain seperti puasa Asyura, seperti puasa Arafah, maka tidak ada kaitannya sama sekali dengan puasa Ramadan. Jelas ya? Tapi kalau puasa Syawal ada kaitannya dengan Ramadan. Jelas Ibu? Nah, yang lain? Ada? Assalamualaikum. Saya mau bertanya, kalau suaminya tidak sholat Ustaz, apakah boleh dicerai? Tapi suami saya sholat Ustaz. Hanya pertanyaan untuk umum gitu. Jadi apakah suami tidak sholat apa boleh dicerai? Yang nyerai itu siapa? Istri tidak bisa nyerai suami. Gugat cerai, khulu. Apakah boleh? Ya boleh. Ya suami tidak sholat apakah boleh khulu? Ya boleh. Apakah itu syar'i? Syar'i. Ya, tatkala suami tidak sholat. Nah, pertanyaannya tadi itu apakah boleh? Jawabannya boleh. Sekarang diganti afdolnya mana? Taib. Sama surahmani rahimakumullahu ta'ala. Kalau pertanyaannya boleh atau tidak boleh, maka jawabannya boleh. Apakah syar'i? Syar'i. Mana yang lebih utama? Maka masing-masing orang memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Ini masalah faktor masalah kasus ya. Masing-masing orang memiliki masalah yang berbeda-beda, maslahat dan madarat yang berbeda-beda. Ya, maka jawabannya tidak bisa secara umum karena ini kembali kepada personal. Ya, kembali personal madarat. Ada maslahat, kita pilih maslahat yang paling besar. Ada madarat, kita pilih madarat yang paling ringan. Ada maslahat sama madarat, ya, maka lebih didahulukan menghilangkan madarat daripada mendatangkan maslahat. Dan itu ditimbang. Tidak bisa dijawab secara umum seperti ini. Tapi secara umum jawabannya, apakah boleh khulu? Boleh. Itu saja jawabannya ya. Apakah boleh khulu? Boleh. Lalu berikutnya bagaimana? Tergantung permasalahannya. Masing-masing orang berbeda-beda. Tapi inti kaidahnya boleh. Bahkan sebagian ulama mengatakan pernikahannya sudah fasakh. Pernikahannya sudah fasakh dari awal karena suami tidak sholat, gitu ya. Karena suami tidak sholat. Kenapa? Suami yang tidak sholat itu hukumnya bukan lagi ahli kitab tapi musyrik. Yang Nabi SAW mengatakan al-ahdul ladzi baina wa bainahum as-shalah faman taraka faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kufur. Kufurnya di situ kufur dikatakan musyrik oleh sebagian para ulama karena dia meninggalkan sholat. Namun yang mengatakan itu adalah kufrun duna kufrin, kufur yang bukan kufur, tergantung dia itu nanti tidak sholatnya karena apa. Kalau tidak sholatnya karena dia itu mengingkari kewajibannya, maka dia ya kufur musyrik, murtad. Tapi kalau dia karena malas saja, maka dihukumi kufrun duna kufrin. Dan orang yang dikatakan kufrun duna kufrin itu, misalkan kalau dalam mazhab Syafi'i diperlakukan seperti perlakuannya ya orang kafir. Ya, kalau dia menikah maka difasakh, dipisah, dianggap pernikahannya batal, bukan cerai ya, fasakh. Dianggap tidak ada pernikahan seperti itu. Nah, ini kan berat ya konsekuensinya. Makanya masing-masing orang itu nanti berbeda-beda, tidak bisa dijawab secara langsung sesuai dengan kondisi. Jelas Ibu? Nah, kita lanjut atau ada pertanyaan lagi?
Taib. Yang berikutnya, kesalahan berikutnya atau dosa yang berikutnya, keluar dari rumah suami tanpa izin. Ini ya, keluar dari rumah suami tanpa izinnya, tanpa izin suami. Ini menunjukkan akan hak suami yang besar. Seorang istri, tatkala dia keluar dari rumahnya harus minta izin. Hatta berangkat ke majelis ilmu seperti ini harus juga minta izin. Minta izin. Bedanya kalau berangkat ke sholat 5 waktu, ya, berangkat ke sholat 5 waktu, misalkan gitu ya, harus minta izin, suami wajib mengizinkan. Kalau berangkat ke masjid, berangkat ke masjid, maka suami harus mengizinkan. Di mana Nabi SAW pernah mengatakan, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Jangan kalian menghalangi hamba wanita Allah dari masjid-masjidnya Allah. Wa buyutuhunna khairun lahun, dan salat mereka di rumah-rumah mereka itu lebih baik. Jadi kalau minta izinnya itu adalah untuk ke masjid salat berjamaah, maka wajib diizinkan. Tidak boleh ditolak. Tapi kalau untuk yang selainnya, maka suami punya hak untuk tidak mengizinkan. Kata majelis ilmu seperti ini, ya, di dalam masjid seperti ini, maka juga harus minta izin daripada suami. Tidak boleh tanpa izin suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Hendaklah kalian tetap di rumah kalian dan jangan kalian berhias bersolek seperti berhias bersolek tingkah lakunya orang-orang jahiliyah yang terdahulu. Jadi perintahnya adalah waqarna fi buyutikunna, dan tetap diamlah kalian di rumah-rumah kalian. Ya. Makanya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah pernah menjelaskan tidak halal bagi seorang istri untuk keluar dari rumahnya kecuali dengan izinnya suami. Jika dia keluar dari rumahnya tanpa izin suami, maka dia adalah wanita nusus yang bangkang suami, lagi maksiat kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berhak mendapatkan hukuman. Sementara dalam riwayat At-Tabrani, Nabi SAW pernah bersabda, la yahillu limra'atin an ta'dhana fi baiti zawjiha illa bi'idnih wa la takhruja wa karih. Tidak halal bagi seorang wanita mengizinkan siapapun masuk ke dalam rumah suaminya kecuali dengan izinnya, dan tidak halal bagi dia untuk keluar dari rumahnya sementara suaminya tidak menyukainya. Wa huwa karih, tidak suka, ya. Jadi harus minta izin. Nah, izinnya itu apa? Izin, ada kalanya izin itu sorohatan, ada kalanya izin itu bil ma'ruf. Izin yang sorohatan itu apa? Izin yang bukan menjadi kebiasaan istri untuk keluar, yang suami tidak tahu, gitu ya. Maka ini harus minta izin. Ya, contoh pergi yang bukan menjadi kebiasaannya. Ya, pergi bukan menjadi kebiasaannya. Kalau pergi itu yang sudah menjadi kebiasaannya, maka izinnya cukup izin bil ma'ruf. Izin bil ma'ruf. Ya, contoh misalkan belanja nggak jauh-jauh, ya. Belanjanya kemana biasanya, Bu? Ya, belanjanya nggak jauh-jauh, ya. Belanja ke yang ma'ruf, misalkan ke toko sebelah atau ke seberang jalan, ya. Atau yang agak jauh dikit di mana perempatan, di perumahan, sebagainya. Yang seperti itu tidak haruslah ya selalu protokoler. Mas keluar belanja beli tempe, ya, nggak harus protokoler seperti itu. Itu izin bil ma'ruf. Atau mau menjemur pakaian, masa izin Mas tak metu dhisik ya. Mau apa dek jemur pakaian, nah, ini terlalu politis ini ya. Nggak perlu ya seperti itu ya. Jadi ada izin bil ma'ruf. Bil ma'ruf seperti ini sudah biasa dilakukan oleh istri dan suami mengizinkannya. Contoh misalkan ke majelis ilmu seperti ini, kalau memang sudah biasa suami itu mengizinkan, maka itu sudah izin bil ma'ruf. Tidak mesti harus minta izin. Kalau memang sudah diketahui, sama-sama tahu ini sudah waktunya, suami sudah tahu ini waktunya istrinya berangkat,
Kadang-kadang suaminya ingatkan, "Dek, jam ini kok durung berangkat," kan ya. Misalkan, dari itu namanya idzin bil ma'ruf. Idzin yang sudah diketahui masing-masing satu sama dengan yang lainnya. Ya, tapi kalau idzinnya ini bukan menjadi kebiasaan istri dan suami, tidak diketahui idzinnya, maka wajib minta izin. Ya, biasanya kumpulan kemana, misalkan dia ke rumah temannya yang di mana, misalkan seperti itu, sehingga bepergian bawa mobil atau bawa motor, ya, maka harus minta izin ke suami. Ya, jelas Ibu ya, insyaallah. Baik, ya. Ya. Ada saya pernah menemui satu pemahaman gini, dia dari pihak suami harus memberikan izin untuk istri menuntut ilmu di luar. Sekiranya suami ini bukan ahli ilmu, jadi ketika suami tidak bisa mentarbiah istri dalam soal agama, maka akhirnya suami itu memberikan izin untuk istri mendatangi majelis-majelis taklim. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata ada satu hadis yang ini misalnya seorang perempuan didatangi, diberitahu bahwa ayahnya itu sakit, mulai dari sakit sampai akhirnya meninggal. Beliau tidak mendatangi sampai dimakamkan gitu. Akhirnya ada yang bilang sama Rasulullah, "Ya Allah, ini kok banyak begitu ya?" Tapi ternyata jawabannya Rasulullah kok, "Oh ini ahli surga begitu ya." Kalau di zaman seperti sekarang itu, yang seperti itu apa sih? Banyak kayaknya ada mungkin gitu saja, karena ada komunikasi, ada alat media untuk berkomunikasi. Jadi kejadian seperti ini kan sepertinya tidak mungkin terjadi begitu gitu. Jadi apa sih yang bisa diambil dari contoh hadis yang seperti ini? Ya, pertanyaan yang pertama, ya, ada kesepakatan gitu ya antara suami istri, atau mungkin istri memberikan syarat. Ya, aku mau kamu nikahi dengan syarat, kalau kamu nggak bisa ngajari aku agama, maka aku bebas untuk menghadiri majelis ilmu. Ya sudah, kalau memang itu sudah menjadi syaratnya atau kesepakatan dia, ya berarti itu namanya idzin bil ma'ruf, termasuk bagian dari idzin bil ma'ruf. Idzin bil ma'ruf. Ya, terkecuali kalau kemudian suami bisa mengajari istrinya, dia punya ilmu lalu bisa mengajari istrinya, lalu dia mengatakan, "Dek, sampean nggak perlu ke majelis ilmu, segini majelisan sampai aku," gitu ya. Misalkan seperti itu cukup, misalkan nggak ada masalah seperti itu. Tapi kalau dia tidak bisa, ya, di mana seorang suami di antara kewajibannya adalah mentarbiyah siapa? Istrinya, mendidik istrinya, ngajari tentang agama istrinya, terutama dalam perkara-perkara fardhu ain yang harus diketahui oleh seorang istri. Kalau dia tidak mampu, maka tentunya harus ada usaha. Usahanya apa? Mengizinkan istrinya untuk menghadiri majelis ilmu. Kalau kemudian suami tidak mengizinkan istrinya menghadiri majelis ilmu, ya sudah, istri nggak ada masalah, nggak dosa dia. Tak kira dia nggak keluar ke majelis ilmu, suaminya yang berdosa. Kenapa? Ya, karena dia tidak memberikan kewajiban dia tarbiyah kepada istrinya. Jelas ya? Jadi ya tergantung ya. Kalau memang itu adalah kesepakatan mereka berdua, ya nggak ada masalah. Apalagi itu menjadi syarat pernikahan, maka wajib untuk ditunaikan ya. Karena syarat, ya, di antara syarat yang paling berhak untuk dibayar adalah syarat yang dengannya menghalalkan yang sebelumnya haram, ya, menghalalkan yang sebelumnya itu haram, yakni pernikahan. Lalu pertanyaan yang kedua, ini ada kisah yang masyhur tentang seorang istri yang dia lebih mengedepankan hak daripada suaminya, daripada keluarganya, sampai keluarganya wafat pun dia tidak mendatangi keluarganya sebelum dia dapat izin daripada suaminya. Kenapa? Karena suaminya pergi di medan perang atau apa gitu ya. Lalu dia berpesan kepada istrinya jangan keluar rumah. Datang utusan dari keluarganya bahwasanya ada di antara karib kerabatnya, bahkan orang tuanya yang wafat, dia enggak mau, dia tetap di rumah suaminya karena suaminya berpesan jangan keluar rumah, itu perintah.
gitu ya. Maka apa hikmahnya? Hikmahnya jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala bukan adanya WA zaman sekarang, bukan adanya telepon zaman sekarang, itu bukan hikmah, tapi hikmahnya adalah bagaimana seorang istri taat dia kepada suami. Sampai seperti itu. Ya, sampai seperti itu ketaatan dia. Jadi kalau suami sudah mengatakan jangan keluar rumah titik, ya wis, titiknya di situ sudah. Pokoknya aku tidak boleh keluar rumah. Sampai kapan? Sampai suami datang perintah baru, silahkan keluar rumah. Ya, jadi hikmahnya apa? Ketaatan seorang istri kepada suami, itu hikmahnya. Adapun zaman berubah, zaman berganti. Ya, misalkan kalau zaman sekarang suaminya berkata jangan keluar rumah, lalu datang berita orang tuanya wafat, ya tinggal video call ya, gimana gitu ya, tinggal telepon zaman sekarang ya, tanpa harus keluar dari rumah. Jelas ya insyaallah. Jadi intinya apa? Intinya ketaatan mutlak seorang istri kepada suami dalam perkara yang ma'ruf, tidak boleh dalam perkara yang haram. Namun ingat jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala, bukan berarti kemudian seorang suami itu boleh memutus tali rahim istrinya. Ya, bukan berarti seperti itu. Ya, seorang suami yang baik maka pasti dia akan berupaya dan berusaha untuk membantu istrinya itu menyambung tali rahimnya, gitu ya, menyambung tali rahimnya. Menyambung tali rahimnya dengan apa? Diantar. Kalau di zaman kita saat sekarang ini kan biasanya waktunya menyambung tali rahim itu pada saat apa? Hari raya ya. Itu adat kebiasaan kita, nggak ada masalah. Itu adat kebiasaan kita. Maka pada saat hari raya itu ya diantarkan oleh suaminya, istrinya itu diantar ke orang tuanya, ke pamannya, ke bebeknya, ke kakeknya, ke sepupunya, ke kerabat-kerabatnya, diantar ke sana untuk menyambung tali rahimnya. Kenapa? Pernikahan itu menggabungkan dua keluarga besar, ya. Jadi tidak boleh mau dengan anaknya, tidak mau dengan keluarganya. Ya, tatkala melamar putrinya maka dia harus mau menerima keluarga dari orang tuanya, baik dari keluarga bapak mertuanya atau dari keluarga ibu mertuanya. Ya, jadi harus membantu istrinya untuk menyambung tali rahim, tidak boleh diputus. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah taala. Kenapa? Karena mereka punya hak semisal dengan kewajiban. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan bagi mereka para istri ada semisal kewajiban dia kepada suami dengan cara yang ma'ruf. Ya, dengan cara yang ma'ruf. Nah, jadi jangan mentang-mentang ya. Seorang suami mentang-mentang kepada istrinya dalil ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, tidak boleh mentang-mentang seperti itu. Memang ar-rijal itu qawwam, tetapi wanita punya hak semisal qawwamnya laki-laki. Laki-laki memimpin, laki-laki yang mengatur wanita. Itu kewajiban dia dan itu harus ditunaikan oleh seorang istri. Tapi dia punya hak sebesar, bahkan dikatakan oleh Allah mithl, semisal itu apa? Sama, gitu ya. Dia punya kewajiban 100, maka dia punya hak juga 100. Dia punya 100 kewajiban, dia punya hak 100 hak, sama. Jelas ya? Jelas Ibu? Nah. Tapi jangan saling dalil ya. Jangan saling dalil. Kok mulai ngaji Mas, rungokno Mas. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Sing lang-lang ngono, ya rungokno di ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya gak mari. Jadi ini bukan untuk saling dalil, tapi mereka saling mengambil tempatnya masing-masing. Seorang istri mengambil hadis ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu tanamkan dalam dirinya. Seorang suami mengambil ayat walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Jadi seperti itu, ya, saling silang, ya.
Jangan mengambil ayat yang mementingkan diri sendiri. Jelas Ibu? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Kita lanjut ya. Kesalahan yang berikutnya, tidak menjaga dirinya atau harta suaminya saat ketidakhadiran suami. Jadi tidak menjaga dirinya atau harta suaminya saat ketidakhadiran suami. Tatkala suami tidak ada, maka dia tidak mampu, tidak mau menjaga dirinya atau harta suaminya. Di zaman kita saat sekarang ini, masya Allah ya, jamaah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, seseorang itu atau seorang wanita itu bisa jadi dia itu tiap hari di dalam rumah, tidak pernah keluar rumah, tapi pada dasarnya itu dia berkeliaran kemana-mana. Bisa terjadi Bu zaman sekarang Bu? Bisa, gitu ya. Dia ada di dalam rumahnya, tapi dia pasang status, misalkan statusnya dibaca oleh siapa saja. Ini sama halnya dia telah ngomong kemana-mana. Ya, dia telah ngomong kemana-mana. Ya, dia pasang sesuatu, dia nulis sesuatu, dia melihat sesuatu dan seterusnya. Di zaman kita sekarang, saat sekarang ini seperti itu luar biasanya. Ya, luar biasanya. Maka seseorang harus banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di zaman yang dipenuhi dengan segala kemudahan ini. Karena seorang wanita dia punya kewajiban untuk menjaga dirinya. Dirinya harus dijaga. Ya, sekarang banyak orang yang seneng eksis. Ya, seneng eksis, tampil sekalipun dengan dengan hijabnya, dengan cadarnya, dengan hijab syar'inya, tampil gitu ya. Kadang-kadang juga geli melihat ada seorang akhwat atau ummahat foto kakinya selonjor di foto, krek itu ya, lalu dibuat status. Maksudnya apa sih itu? Maksudnya apa? Ya silakan saja tanya kepada dirinya sendiri, maksudmu apa? Nah, gitu ya. Tujuannya apa? Seperti itu ya, tujuannya apa? Ya kok usil sekali loh dengan kakinya itu. Jadi maksudnya apa gitu ya? Dimana seorang wanita itu kan harusnya tertutup dirinya, tidak eksis gitu ya. Dan sekarang sering kita dapati yang seperti itu ya, sering kita dapati seperti itu. Ya, foto-foto yang enggak ada manfaatnya, sekedar untuk menampilkan dirinya, sekalipun enggak tampak mukanya, sekalipun dari belakang dan lain sebagainya. Ya, sering kita mendapati berseliweran yang seperti itu. Dia nggak sadar bahwasanya bisa jadi foto-fotonya seperti itu diambil oleh orang, ya, ditambahi dengan tulisan yang lain, ditulisi meme-meme yang lainnya, tulisan-tulisan yang lainnya. Dia nggak sadar, dia nggak paham. Ya, bahwasanya hal itu bisa terjadi. Ya, masalah rahmani wa rahimakumullahu taala. Ya, maka tatkala seorang wanita itu sifatnya adalah tertutup, maka ya sudah, tutup rapat-rapat. Tidak perlu kemudian banyak menampilkan dirinya. Ya sudah, namanya ditutup, ya sudah di rumah gitu ya. Tidak menulis kecuali yang baik, ya, tidak menulis kecuali yang baik. Oh, apa enggak boleh dodolan Ustaz dari rumah? Pasang status masakannya boleh? Ya nemen boleh ya, nggak ada masalah wong dodolan ya. Tapi nggak perlu ya, sak sikile itu nggak perlu toh. Ya sudah, makanannya aja, barangnya aja itu yang di share, yang dijual ya, tapi tidak perlu yang lainnya. Dalam rangka apa itu? Dalam rangka menjaga dirinya, kehormatannya. Kita perhatikan, wajib bagi seorang wanita untuk menjaga harta suaminya dan menjaga dirinya. Dia tidak boleh meremehkan kehormatan dan kemuliaan suaminya. Dia tidak boleh mendatangi perbuatan keji, tidak juga mendatangi sebab-sebabnya. Tidak boleh baginya untuk bertabarruj, berbicara dengan laki-laki asing, duduk-duduk dengannya, dan tidak boleh mengizinkan seorang pun dalam rumahnya kecuali dengan izinnya. Termasuk diantaranya tidak boleh ngomong sekalipun lewat media sosial dengan laki-laki asing. Ini termasuk mengizinkan ke rumah suami.
bahkan masuk tanpa melalui pintu itu sebenarnya. Ya, jadi nggak boleh ya ngobrol dengan laki-laki asing ya lewat WA-nya, lewat Facebooknya tanpa izin daripada suaminya. Kecuali sesuatu yang ma'ruf. Ma'rufnya itu apa? Ada yang tanya apa? Jualannya gitu ya, jualannya. Ada yang tanya jualan, oh dia jualan kok, ada yang tanya misalkan, maka itu diizinkan bil ma'ruf, namun tetap tanpa merendah-rendahkan suara gitu ya, tanpa pasang emoji ya, tanpa pasang emoji. Jadi misalkan ini harganya berapa gitu, dijawab Masya Allah senengnya, ada yang tanya, dikasih emoji kepala sambil anak waruni teng 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 gitu. Ya ini laki-laki langsung apa? Wah kan gitu ya. Ini tidak boleh. Sama surahmani rahimahumullah taala. Jadi langsung ini berapa harganya? Langsung saja tulis harganya 50.000 titik atau pentung teng gitu. Ya, tidak perlu pakai bahasa basi. Yang itu merupakan sebab munculnya fitnah. Kenapa? Karena pembicaraan antara laki-laki dan perempuan itu, jamaah surahmani rahimakumullah taala, adalah satu di antara sekian kenikmatan. Betul Ibu? Halo? Gak sing jawab. Apa gak ngaku? Ya. Jadi itu satu di antara sekian kenikmatan ya berbicara ya seorang laki-laki dengan perempuan, seorang wanita. Satu di antara kenikmatan dan satu sebab datangnya apa? Fitnah ya di antara mereka semuanya. Ya jamaah surahmani rahimakumullah taala. Contoh kita berikan contoh saja, contoh apa? Contoh yang baik, yang halal. Suami istri jauh, nggak pernah ketemu lama, satunya di Indonesia, satunya di Mekah misalkan gitu ya, lama nggak ketemu, ada tugas setahun. Selama setahun itu chattingan, WA-an ya, masih belum ada video call misalkan ya, chattingan, WA-an gitu. Maka di sana ada kenikmatan tersendiri, kesenangan tersendiri kalau ngulang-ngulangi baca tulisan pasangannya. Betul Bu? Betul Bu? Ini apa kan? Iya, gitu ya. Contohnya, saya contohkan saya sendiri aja lah gitu ya, sama istri ini. Tak tinggal 6 bulan dulu di Mekah. Selama itu banyak chattingan, sebanyak WA. Lalu begitu pulang, Mas tak kasih hadiah. Apa hadiah? Sampai di rumah ternyata apa? SMS-an saya dengannya itu ditulis semuanya gitu ya. Ya, dari awal sampai akhir ditulis gitu ya. Dia seneng bacanya diulang-ulang dari awal sampai akhir gitu ya. Nah, seandainya itu tidak halal antara laki dan perempuan, maka itu kan menimbulkan fitnah ya. Jadi itu menimbulkan fitnah. Itu di antara kesenangan ya, seneng laki-laki sama perempuan itu ngobrol, bicara ya secara tidak langsung, apalagi secara langsung, maka harus dihindari segala perkara yang mendatangkan fitnah tadi itu ya. Jelas Ibu ya? Ya, baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Wanita saleh itu yang taat kepada Allah lagi melihara diri ketika suaminya tidak ada. Ya, karena Allah telah memberikan pemeliharaan kepada mereka. Jadi suami tidak ada bukan berarti kemudian bebas. Ya, ada satu kisah pilu terjadi yang semacam ini. Ya, jadi suaminya tidak ada, lalu istrinya awalnya si istri itu iri dulu di awal-awal adanya internet ya. Iri dengan temannya yang di rumahnya ada fasilitas internet. Lalu dia minta kepada suaminya agar didatangkan fasilitas internet. Lalu dibawakan ke rumahnya fasilitas internet. Lalu suaminya berangkat kerja, istrinya mulai berselancar ke dunia maya. Kenalan dengan seorang laki-laki. Ngobrol. Terus akhirnya sudah ketagihan ngobrol, lalu pengen ketemu. Setelah ketemu terjadi perzinahan dan hamil. Waliyadzubillah. Begitu dia merasakan dia hamil,
dia merasa bersalah dengan suaminya, kemudian dia minta pulang ke rumah orang tuanya dalam posisi hamil bukan anak daripada suaminya. Suaminya bingung, ada apa? Perasaan dia nggak pernah berbuat kesalahan. Yang penting pokoknya istrinya ini minta pulang ke rumah suaminya, minta khulu, minta cerai dan seterusnya. Gara-gara apa itu? Ya, gara-gara chattingan, ya, waliyadzubillah. Ya, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah taala, tidak bisa menjaga kehormatannya. Atau berani berkata dalam menafsirkan ayat ini, yaitu wanita-wanita yang menjaga diri mereka saat ketidakhadiran suami-suami mereka dari mereka, yaitu menjaga diri mereka dalam kemaluan-kemaluan mereka serta harta-harta mereka. Jadi menjaga kehormatannya. Nah, termasuk menjaga kehormatan itu menjaga diri dari segala sebab yang menjadikan dirinya terfitnah. Ini harus dijaga, ya. Nabi SAW menceritakan tentang wanita yang terbaik, sebaik-baik wanita. Apa sifatnya? Idza nazarta ilaiha sarratka. Kalau kamu melihat kepadanya, dia membuatmu senang. Jadi dilihat tok itu sudah menyenangkan. Bisa menyenangkan dengan apa? Senyumnya, menyenangkan penampilannya, ya, senyumnya menyenangkan, penampilannya menyenangkan. Jadi melihat tok itu kekerasan gitu ya. Ini harus diperhatikan oleh para istri gitu ya. Jadi harus menjadikan dirinya itu menyenangkan suami, hanya sekedar dilihat saja sudah membuat dia senang. Jangan sampai ya tampil di hadapan suami, delok tok nek suamine wis sebel gitu ya. Delok tok wis sumpek gitu ya. Ini jangan sampai. Jamaah rahimani wa rahmakumullah taala. Jadi harus menyenangkan suami. Ya, di antaranya adalah sambutannya gitu ya. Bagaimana menyambutnya saat suami datang ya. Bagaimana senyumnya dan seterusnya. Termasuk di antaranya adalah ketaatannya. Wa in aqsamta alaihi abaratka, kalau dia bersumpah atasmu maka dia menunaikan sumpahnya. Artinya apa? Kalau dia memerintah lalu ditaati. Sudah sering kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Apapun perintah suami harus ditunaikan. Asal apa? Asal apa? Mampu, bisa dan sesuai dengan fitrahnya sebagai seorang perempuan. Wa in ghibta anha hafizatka fi nafsi wa mali. Kalau kamu tidak hadir dari sisinya, dia jaga dirimu pada hartanya, pada jiwanya dan hartanya. Ya. Demikian juga dalam hadis yang lainnya Nabi bersabda, al-mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Wanita itu pemimpin di rumah suaminya dan anaknya, dan dia itu akan dimintai pertanggungjawaban tentang mereka. Ya, maka wajib untuk menjaga kehormatannya, menjaga hartanya. Nah, termasuk bentuk menjaga harta itu apa? Infak. Ya, tidak menginfakkan hartanya kecuali dengan izin suaminya, kecuali dengan keridhaan daripada suaminya. Ya. Tapi itu juga yang ma'ruf, misalkan tidak perlu minta izin, yang ma'ruf ya. Tapi yang tidak ma'ruf harus minta izin. Yang tidak ma'ruf itu apa? Yang banyak. Itu ya. Kalau yang tidak banyak, berapa ukuran tidak banyak, Bu? Hah? Ukuran tidak banyak berapa, Bu? 500? 1000? 2000? 5000? 10.000? Kan akan jawab. Kira-kira berapa, Bu? Ya sesuai keadaan rumah tangga masing-masing gitu. Kadang sedikit 50.000 itu sedikit gitu ya. Belanjai saulan 10 juta misalkan gitu ya. Ya, misal gitu ya. Artinya apa? Intinya kembali kepada kebiasaan masing-masing. Mana yang ma'ruf tanpa izin suami ya dikeluarkan infak, misalkan tidak ada masalah. Ya misal yang biasa ada orang datang ke rumah minta-minta, diberi nama Bu? Diberi gitu ya. Diberi berapa biasanya, Bu? Hah? Ini biasanya 2.000. Ya tergantung masing-masing gitu ya. Kalau yang seperti itu maka tanpa perlu izin suami gitu ya. Tapi kalau kemudian berinfak banyak, bantu pembangunan masjid misalnya gitu ya, bantu ini bantu itu, maka itu semua harus izin suami ya.
Di mana Nabi SAW bersabda, la tunfiqu imra'atun syai'an min baiti zawji illa bi idzni zawjiha. Tidak boleh seorang wanita berinfak sesuatu pun dari rumah suaminya kecuali izin suaminya. Faqila, dikatakan, ya Rasulullah, wala ta'am, tidak juga makanan. Qala dzalika afdalu amwalina. Makanan itu adalah seutama-utama harta kami. Misalkan bagi-bagi makanan kepada tetangga kanan dan kiri harus minta izin. Ya, saya pengen bagikan ini ke tetangga, harus minta izin. Iya, kalau iya ya sudah berangkat. Kalau enggak ya enggak boleh. Harus minta izin daripada suaminya. Ya, jamaah sallallahu rahmani wa rahimakumullah taala. Bagaimana kalau hartanya istri itu sendiri? Nek dhewe. Apakah perlu minta izin suami? Hah? Loh, harus diperhatikan pertanyaannya ya. Apakah perlu minta izin suami? Nah, tak ganti pertanyaannya. Apa wajib minta izin suami? Nah, ya beda ya. Tidak wajib tapi perlu. Tidak wajib tapi perlu. Ya, jadi kalau pertanyaan apa perlu izin suami, jawabannya perlu. Apakah wajib? Tidak wajib, tapi perlu. Kenapa? Perlunya di situ untuk menjaga perasaan suami. Perlu, sangat perlu dijaga perasaan suaminya itu. Ya, barangkali suaminya justru malah membutuhkan uang daripada istrinya. Istrinya mau mengatakan, Mas, saya mau berinfak kepada itu, gitu ya. Maka suami mengatakan, lek sampeyan infak nang aku luwih gede ganjarane Dik. Ya napa sampean? Lebih besar mana? Ke suami atau ke yang lain? Ke suami. Sudah berikan suami. Seorang istri mengeluarkan harta untuk suaminya itu infak. Untuk infak kepada suaminya, gitu ya. Boleh istri berzakat kepada suaminya? Harus, boleh nggak? Istri bayar zakat kepada suaminya. Istrinya kaya, suaminya miskin. Istrinya punya aset banyak, suaminya nggak punya aset. Boleh? Boleh. Kenapa? Suami itu bukan tanggungan istri. Suami bukan tanggungan istri. Istri yang tanggungan suami. Istri itu tidak wajib, tidak punya kewajiban nanggung siapa-siapa, bahkan dirinya sendiri tidak wajib ditanggung oleh suaminya, gitu ya. Kalau sampai hal itu terjadi, gitu ya. Jadi dia pasangan sekat sama suaminya, Mas, ini harta-hartaku sendiri, itu harta-hartamu sendiri. Lek kaya yo aku sing kaya, lek merat sampean sing. Kira-kira ono keluarga ngono? Enggak ono ya. Cuma ini kita berbicara secara hukumnya seperti itu, ya. Hukumnya seperti itu. Ya seperti siapa? Istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dia bisa bekerja dengan hasil karya tangannya. Sementara Abdullah bin Mas'ud tidak bisa, tidak pandai dia bekerja, sehingga dia miskin. Suatu ketika Nabi SAW menganjurkan para sahabat untuk berinfak. Maka istrinya berkata kepada suaminya, kamu minta izin, kamu datang kepada Nabi SAW, ya, apa boleh aku menginfakkan hartanya kepadamu? Kalau boleh tak berikan. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya mau, ya, gengsi kalau kepakai bahasa kita ya, ngomong dewe, gitu ya. Akhirnya dia datang sendiri kepada Nabi SAW, ya, lalu mengatakan yang demikian. Maka Nabi SAW mengatakan, iya, ya, ini bagimu 2 pahala. Kalau kamu berikan kepada suamimu, bagimu dua pahala. Pahala infak dan pahala nyambung rahim. Orang yang terdekat bagi seorang istri adalah suaminya. Jadi perlu untuk minta izin. Barangkali apa? Barangkali suaminya ini sebenarnya ngelere gitu ya, tapi gak wani ngomong. Lere tapi gak wani ngomong, ya. Maka minta musyawarah. Saya ingin menginfakkan harta saya begini, ya. Kalau suaminya mengatakan kasihkan aku aja, ya sudah, kasihkan sama suaminya. Atau suaminya punya arahan yang lain, sudah berikan kepada sana, sudah ikuti arahan suami. Itu maksudnya. Jadi tidak wajib izin suami, tapi perlu izin
suami untuk menjaga perasaannya, ya, biar dia itu diuangkan gitu ya, diorangkan gitu oleh seorang istri. Jelas Ibu? Nih, betul. Tentang hadis yang punya suami mulia tadi, misalkan Sufyan tadi. Nah, Rasul langsung berikan solusi, mengambillah seperlunya. Nah, kalau terlimpasnya di zaman dahulu seperlunya ini hanya sekedar makan minum. Kalau sekarang seperlunya istri dan anak itu kebutuhannya banyak. Apakah termasuk misalnya perempuan perlu skincare juga, misalnya begitu, perlu kebutuhan lainnya. Jadi seperlunya itu kalau di zaman sekarang itu ngambilnya bagaimana seketika mendapati dapat anugerah suami yang baik begitu. Anugerah ya? Anugerah apa ujian? Anugerah dapat pahala sabaran ya. Oke. Jamaah rahimani wa rahimakumullah taala. Jadi seorang dapat suami yang agak bakhil. Nah, ukuran seorang istri ngambil tanpa izin dibolehkan itu apa? Yang tidak merusak dan untuk kebutuhan pokok. Untuk kebutuhan pokok. Ya. Dan tidak boleh misalkan ngambil harta suami untuk beli make up. Boleh Bu? Kebutuhan pokok atau bukan Bu make up Bu? Hah? Pokok nomor halo? Tidak pokok itu ya, make up itu tidak pokok ya. Jadi tidak boleh ngambil dari harta suami tanpa izin untuk keperluan gaya, tidak boleh. Oh, gaya itu kebutuhan saya Ustaz. Oh, enggak. Ya? Ya, cantik untuk suami, berarti kan haknya suami toh. Ya sudah, tinggal ngomong suaminya toh kalau seperti itu. Masa kan pengen aku ayu, bondo, nih. Ya. Jadi ini kan yang diambil apa? Hak dirinya, hak ya, dan hak anaknya. Yang mana itu? Yang pokok. Kalau make up untuk berhias itu kan hak suami, bukan hak dirinya. Lah berhias untuk siapa? Untuk dirinya atau untuk suaminya? Atau mungkin berhias untuk teman-temannya? Ini kan tidak boleh ya. Jadi ngambil tanpa izin tadi itu untuk kebutuhan pokok, kebutuhan pokok. Ya, ini untuk kebutuhan primer, nggak boleh sekunder, nggak boleh apalagi tersier. Hanya untuk kebutuhan primer pokok, makan keseharian atau pengobatan. Ya, untuk menjaga kesehatan, makan, kesehatan itu kebutuhan pokok. Jelas Ibu? Jelas ya? Yang lain? Assalamualaikum. Kalau sebelumnya sudah artinya itu gaji ini Tolong di suaranya nggak jelas. kan mulai awal suaminya sudah akadnya ini hak untuk kamu itu gimana? Apa istrinya memang benar-benar harus hati-hati atau saya aja sendiri gitu, maksudnya ngomong ini harus laporan atau gimana? Mohon diperjelas, saya masih belum paham pertanyaannya. Sama seorang rahimani rahimakumullahu taala, dalam suatu rumah tangga itu kadang pengelolaan keuangan berbeda-beda ya. Ada tipe suami seluruh gajinya bers diberikan istri, ada? Semuanya wis dikasih pesan, iki Dik wis duitku kabeh sampean go bers. Ya, lek entek rasakno dhewe. Lek sisa tabung-tabungan dhewe gitu. Enak kira-kira ngono ya. Ya, entek ya wis kan dia gitu. Ada tipe yang dicicil. Wis entek Dik, telas kasih. Entek maneh kasih maneh. Entek pokoknya setiap kali ngomong entek dikei. Enak ndi kali yang pertama?
Enak di. Gak usah ngomong enak-enakan gitu ya. Sudah apa yang dimiliki itu aja disyukuri gitu ya. Jangan melihat apa rumput tetangga, sudah itu ya, misalkan. Nah, seperti itu bagaimana ya tipe suami-suami yang seperti itu? Ya tadi ditanyakan, ini sudah ini untukmu dan untuk keperluan rumah tangga kita selama satu bulan. Maka yang harus diperhatikan itu amanah. Apa Bu? Amanah daripada suami, maka itu harus dijalankan dengan baik, tidak boleh boros, tidak boleh israf, dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan, harus benar-benar dihitung. Kenapa? Karena akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah amanah. Amanah diberikan oleh seorang suami kepada istrinya. Jadi itu benar-benar amanah. Kalau suami mengatakan ini untuk 1 bulan, ini sudah usahakan itu cukup untuk satu bulan. Ya, di menit gimana caranya biar cukup satu bulan. Kok nggak cukup aja? Ya ngomong laporan tulis hari pertama sampai hari ke pinten biasa entek Bu. Ya, tanggal tuwek sing dinten apa biasanya? Sampai ikut drag ini Mas, laporan tiap hari. Ya, pengeluaranku sekian, sekarang sisanya 0. Sampeyan delok dhewe ya dari awal sampai akhir itu kebutuhan pokok semua. Ndak ono sing kebutuhan ya, kebutuhan sekundensi ya sampeyan delok kabeh iki kurang. Lek wis kurang ini sak karo sampean, lek sampean kei yo mangan, lek sampean kei poso bareng. Ngono ae. Gampang toh? Gampang. Jadi intinya apa? Amanah. Itu intinya adalah amanah. Itu amanah di pundak para istri dan diminta pertanggungjawaban nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ada lagi yang lain? Nggih. Itu berkomunikasi dengan orang dari Ustaz. Karena ada yang menyampaikan bagaimanapun kebaikan apapun itu tetap tidak dibolehkan. Gimana Ustaz? Kemudian kalau Ustaz tersebut sudah merasa dekat dengan kita, panitianya itu ada komunikasi yang artinya di luar kepentingan dakwah tersebut, itu gimana? Baik, jamaah sholihin rahimakumullah taala. Yang pertama, panitia menghubungi pemateri. Panitianya akhwat, pematerinya para ustadz misalkan. Gimana? Itu izinnya izin bil ma'ruf. Artinya apa? Izin di awal sama suami. Ya Mas, saya diberi tugas tanggung jawab untuk berkomunikasi dengan ustadz. Dia minta izin. Ya, itu namanya sudah. Itu izin bil ma'ruf. Kemudian apa? Dijaga hanya sesuai keperluan saja. Jangan dipancing-pancing ustadznya itu. Ustadznya juga manusia. Jangan dipancing-pancing. Jangan dipancing-pancing perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Jangan. Ya sudah keperluannya saja. Misalkan jangan lupa Ustadz besok waktunya ngaji. Wis, ngono lho. Ojo ditambahi senyum. Gitu ya. Jangan ditambahi senyum dan macam-macam gitu ya. Ya, saya pernah mendapatkan seperti itu ya. Saya pernah ya. Jadi panitia itu, iki maksudnya opo gitu ya. Kadek senyum-senyum. Nggak tak jawab kalau seperti itu, jarno ya. Akhirnya dihapus sendiri sama dia, kemudian diganti dengan kalimat yang apa? Yang pantas gitu ya. Nah, baru setelah itu saya jawab. Ya, jadi yang seperti itu jamaah sholihin rahimakumullah taala harus dijaga. Ya, komunikasi hanya seperlunya. Kalau tidak perlu, tidak ada, tidak boleh. Kenapa? Itu sudah di luar izin bil ma'ruf. Izin bil ma'rufnya apa? Komunikasi pengajian yang ada kaitannya dengan pengajian. Titik. Tidak boleh sudah komunikasi yang lainnya. Ustaznya ditawari barang. Ustaz, saya punya barang begini, mau nggak beli ini? Nah, ini sudah di luar izin bil ma'ruf. Izin suaminya apa tadi?
komunikasi pengajian. Selebihnya sudah tidak ada. Jadi kalau ada kaitannya dengan pengajian maka izin bil ma'ruf. Kalau enggak ya enggak boleh. Ya harus itu dijaga. Juga itu dijaga dan juga dijaga jarak. Tetap enggak boleh dekat. Ya tetap dijaga jaraknya, enggak boleh enggak boleh dekat. Gitu jamaah rahimakumullah taala ya. Enggak boleh dekat. Ya termasuk diantaranya tatkala biasanya kan sudah menyimpan nomor, gitu ya, karena sering sudah dihubungi, biar tidak tanya lagi ini siapa, nomornya disimpan. Kalau sudah nomor disimpan, pasang status muncul apa enggak? Muncul enggak? Muncul. Seperti itu gak usah latah kan dikomentari. Status apa yang baca dikomentari, tidak perlu sudah, gitu ya, tidak perlu dikomentari, sudah biarkan aja berlalu seperti itu. Itu dijaga ya. Jadi dijaga, jadi saling menjaga satu dengan yang lainnya. Yang satu ya dia menjaga perasaan daripada suaminya, kemudian yang lain juga dia menjaga dirinya jangan sampai terjerumus ke dalam fitnah. Ya karena hal itu terjadi ya jamaah rahimakumullah taala ya. Awalnya seperti itu, ya akhirnya kemudian karena sering berkomunikasi jadilah istri kedua. Kemudian istri pertama nggak terima dan seterusnya, rusak rumah tangganya. Waliyadzubillah. Dan itu terjadi ya karena yaitu fitnah ya. Jadi harus ditutup pintu fitnah ini rapat-rapat. Jangan sampai terbuka karena nanti ya fitnah-fitnah itu bermunculan setelahnya. Jadi harus masing-masing bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ada waktu 6 menit. Kalau punya saya 4 menit. Ada pertanyaan lagi? Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan, seumpamanya ada grup WA, nah di dalam WA itu ada ustaz juga ya di dalam tersebut. Nah, tapi dibahas dalam WA itu bukan masalah agama sampai semua jemaah itu mengeluarkan apa ya? Secara ustaz itu ikutan gitu. Hukumnya gimana saat kita sebagai jemaah karena kita nolak juga ya kayaknya, ini kan bukan masalah agama dibahas ustaz itu ikutan gitu. Jadi gimana menurut ustaz? Baik. Yang pertama, grup itu tujuannya apa dulu? Karena tujuan nanti itu akan menentukan apa tujuannya. Ya itu sih sebenarnya grup majelis taklim. Tapi karena apa ya, anggotanya itu kayak semua nge-share di sana. Terus ada ustaz juga. Jadi karena ustaznya kayak ikut-ikutan membahas, berkomen gitu. Tapi bukan masalah agama. Baik, jamaah rahimakumullah taala. Nah seperti itu adalah fitnah yang ada. Saya juga punya grup saya sendiri yang ngasuh laki-laki, yang lainnya semua perempuan. Grupnya tujuannya adalah untuk tanya jawab. Maka saya kasih aturan hanya untuk tanya jawab. Tanya, tak jawab. Titik. Gitu ya. Dan tidak boleh ada ngobrol selain tanya jawab. Hanya tanya satu, kemudian nunggu jawaban saya. Kalau sudah dapat jawaban, saya share, selesai. Tanya lagi, kemudian saya jawab lagi. Hanya itu saja. Jadi harus ada aturan yang jelas, dan itu harus dipatuhi oleh yang lain. Ya. Dan itu ya isinya hanya itu saja. Tidak boleh ada dialog bahkan antara para ummahat. Tidak boleh ada dialog di sana. Kenapa? Kalau dialog sudah kan gitu ya. Ummahat sama ummahat ngobrol, dibaca sama ustadznya. Apa maksudnya gini? Karena pembicaraan perempuan dengan perempuan, kalau laki-laki yang baca itu keri kan gitu ya. Sama halnya dengan laki-laki dengan laki-laki.
nanti perempuan membacanya itu geli dan seterusnya ya. Jadi harus ada aturan yang jelas. Dari tujuan awal dibuat grup itu apa, lalu ada aturan yang jelas. Kalau ternyata tujuannya nggak jelas, aturannya nggak jelas, silakan lepas. Silakan lepas, keluar. Tujuan nggak jelas, aturan tidak jelas, silakan keluar. Kenapa? Nggak ada manfaatnya nantinya dan juga menimbulkan fitnah kan gitu ya. Kan tidak pantas toh ya umat sama umat ngobrol kemudian ya biasa ya ada canda dan lain sebagainya ya. Kemudian ustadznya ikut nimbrung bercanda dengan mereka, ini kan tidak pantas yang semacam itu ya. Jadi harus tujuannya apa itu diadakan, lalu aturannya yang seperti apa itu harus juga ditegaskan. Kalau nggak ada tujuan jelas, nggak ada aturan jelas, maka silakan keluar. Bahkan grup yang saya kelola itu bisa vakum sampai berbulan-bulan. Kenapa? Nggak ada yang tanya. Ya sudah, nggak ada yang tanya, sudah kosong, nggak ada isinya. Ada tanya baru dijawab, nggak ada yang tanya, kosong. Jadi karena memang tujuannya adalah tanya jawab, ya sudah, nggak ada pertanyaan, berarti nggak ada jawaban. Saya juga nggak ngeser makalah materi, nggak usah, karena tujuannya jelas apa, tanya jawab. Selain itu nggak ada sudah. Nah, yang lain, nggih. Assalamualaikum. Di masyarakat kita ada suami istri yang penghasilan istrinya lebih banyak daripada suaminya. Jadi istrinya ini waktunya banyak di luar. Ketika datang rumah capek, terus yang disuruh ini mana suaminya belanja makanan gitu Ustaz. Ini jadi suami itu nggak ada powernya kayaknya Ustaz. Dalam kacamata Islam bagaimana itu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau seperti itu, jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala, kesempatan seorang istri jadi Khadijah. Jadi nama Khadijah. Gimana jadi Khadijah? Jangan mentang-mentang punya harta banyak lalu kemudian apa? Mengalahkan suami. Yang kaya di sana itu Nabi Muhammad SAW atau Khadijah? Yang banyak hartanya siapa? Khadijah. Tapi kemudian Khadijah menggunakan hartanya untuk khidmah kepada suami. Jangan sekali-kali mentang-mentang seorang istri dia merasa penghasilannya lebih banyak daripada suaminya, lalu dia menjadikan suaminya itu pelayannya. Ini harus diingat. Jangan sok kaya, sok sering di luar rumah, kemudian suaminya yang disuruh-suruh ya untuk belanja, untuk ini dan lain sebagainya. Ingat, itu bukan tugas suami, itu tugas. Nah itu. Jadi kalau seorang istri dia di luar rumah misalkan ya, sekalipun tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian daripada rumah tangga, tapi ingat dia tetap seorang istri, kewajiban dia khidmah kepada suami. Jadi seperti itu. Jadi ya kita nasihatkan kepada istri yang seperti itu, ya sudah, kesempatan jadi Khadijah. Tatkala pulang sudah capek dan sebagainya, tetap jangan sampai melupakan khidmah kepada suami. Gitu ya, jangan melupakan khidmah kepada suami. Pun suami pun demikian harus tahu diri, dia tetap harus bekerja sekalipun pekerjaannya tidak seperti istrinya, nggak ada masalah. Dia masih memberikan kesempatan kepada dirinya untuk mendapatkan nafkah dan memberikan nafkah kepada istrinya. Harus tetap seperti itu ya. Jadi istri jangan sampai menghinakan suami dengan menyuruh-nyuruhnya ya. Hal itu juga pernah terjadi ya. Ada seorang ikhwan menikah dengan seorang akhwat. Akhwatnya ini pinter nyebegai. Ya, lalu sama suaminya akhwatnya ini tatkala sudah menikah dikasih modal untuk
buka toko. Akhirnya tokonya maju menjadi besar, beli mobil dan seterusnya. Setelah tokonya maju, berkurang khidmah dia kepada suaminya. Ya, suaminya pulang dari kerja, didapati tidak ada makanan yang siap. Mana makanannya? Mas ono di toko itu ono apa namanya? Ono mie, gimana gak mie dewe kono. Sambil nunduk datang ke mana namanya? Ke toko istrinya ngambil mie. Ternyata disuruh bayar. Ya, disuruh bayar. Akhirnya ditahan kesabarannya, ditahan tetap. Lalu semakin maju tokonya, ternyata suaminya jadi sopir. Disuruh nyopir untuk ngantar barang ke sana kemari, ke sana kemari gitu ya. Kalau suaminya sudah pulang dari kerja kayak sopir ngantar ke sana kemari. Ya, sementara hak dia di rumah tidak ditunaikan. Dia merasa nggak dilayani sekarang. Ya, dia merasa istrinya tidak berkhidmah kepada dia. Dia sibuk dengan usahanya, dia tidak khidmah kepada suaminya. Ya, akhirnya gajinya yang biasanya ini diberikan kepada istrinya semuanya, lalu dihitung sama dia, aku isu mie apa? Nggak mie dewi, awan teko mie dewi, bengi nggak mie dewi. Hanya dihitung harga mie 3 kali sehari sampai sebulan, gitu ya. Kalau harga mie sekarang berapa? 2.500 misalkan ya. Ya, 2.500 kali 3, 7.500 kali 30, pinten? Akhirnya itu saja diberikan kepada istrinya. Istrinya marah, lo mana yang biasanya diberikan aku semua gajimu kok sekarang cuma ini? Ya aku mau keimit, tak itu cukup. Akhirnya terjadi pertengkaran. Akhirnya marah, suami meninggalkan istrinya. Ya, lalu dia singgah di satu masjid. Dia kos atau apa, sedang nggak pulang ke istrinya. Dia kos sana, kemudian kenal sama seorang bapak-bapak, lalu sama bapaknya dinikahkan sama putrinya. Nikah lagi dia, nikah yang kedua. Dikirimi undangan istrinya yang pertama. Luar biasa kisah itu, masya Allah ya, seakannya dikirimi undangan istrinya yang pertama. Ya, bahwasanya dia sudah menikah lagi, sudah memiliki istri yang bisa benar-benar menjadi seorang istri yang berkhidmah dan seterusnya. Ya, sementara kamu tidak bisa menjadikan dirimu sebagai seorang istri yang bisa berkhidmah, akhirnya kemudian terjadi perceraian. Nah, itu akibat dari apa? Tadi itu akibatnya apa, Bu? Awalnya sebabnya istri yang tidak menjaga perasaan suaminya, istri yang tidak khidmah kepada suaminya, akhirnya terjadi hal yang seperti itu. Jadi seharusnya itu kesempatan bagi dia untuk menjadi Khadijah, yang karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu segan kepada Khadijah, sehingga Nabi SAW tidak pernah terpikirkan sedikit pun untuk memadu Khadijah, karena segan, karena sungkan, karena apa? Ya, karena pembelaannya, ya, pengorbanannya dengan hartanya, ya, dengan khidmahnya, semuanya. Jadi seperti itu. Jelas Ibu? Cukup insyaallah. Demikian jamaah rahimani wa rahimakumullah taala, kajian kita di siang hari yang berbahagia ini mudah-mudahan bermanfaat, dan selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga keluarga kita semua jadikan sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Suami mencintai istrinya, istri mencintai istrinya, dan diikuti oleh anak keturunannya dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, sehingga dikumpulkan bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya termasuk golongan ayat yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berfirman, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, walladzina amanu wattaba'atum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman kemudian mengikuti mereka dengan keimanan anak keturunan mereka, kami pertemukan mereka. Semoga kita dipertemukan dengan orang-orang yang kita cintai di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.